Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan channel kami. Kali ini kita akan mencoba membahas bagian lain dari permutasi. Ada satu bagian lain yang perlu untuk juga kalian ketahui tentang permutasi, yaitu yang disebut dengan permutasi siklis atau permutasi siklik ya. Bagaimana bentuknya? Apabila kita ingin menyusun 3 susunan, maka susunannya adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, contohnya ini, kita mempunyai unsur itu terdiri dari A, B, dan C. Maka kalau disusun, A bisa kanannya adalah B, lalu kanan lagi adalah C. Bisa juga A kanannya langsung adalah C, lalu kemudian B. B seperti A juga tadi, kanannya langsung bisa A, lalu kemudian C, tapi bisa juga kanannya langsung adalah C, lalu kemudian A. Demikian juga dengan C ya. Nah, sehingga kita mempunyai 6 susunan yang berbeda. Tetapi permutasi yang sudah kita bahas tadi itu dibahas atau disajikan dalam bentuk melingkar ya, seperti ini. Maka ternyata kita menemukan sebuah fakta yang berbeda ya. Tadi kan A misalkan ya, kanannya langsung adalah B, kemudian disusul C ya. Yang kedua, A bisa kanannya langsung adalah C, kemudian disusul dengan B. Demikian juga dengan B, kanannya langsung bisa C, tapi kanannya langsung juga bisa A, sehingga urutannya C. C demikian, kanan bisa A kanannya langsung, tetapi juga kanannya langsung bisa B ya, lalu disusul A. Nah, ternyata kalau ini di model melingkar begini susunannya, kita mendapatkan sebuah fakta yang berbeda. Ini kelihatannya berbeda dengan ini, berbeda pula dengan ini. Tapi kalau kita pandang dengan cara yang lain, misalkan dengan cara searah jarum jam, berputar searah jarum jam, maka A itu kok ya sama, A kanannya AB, kemudian C. A di sini kanannya lagi B, kemudian C. Ketika dia A posisinya di sini, kanannya adalah B, kemudian C. Ini ternyata sama. Nah, yang di sini juga demikian. Ketika A posisinya di atas, ya, maka kanannya itu adalah C, disusul B. Sama dengan di sini, kanannya adalah C, disusul dengan B. Padahal di sini yang atas adalah B. Sementara yang A, ketika yang atas adalah C, juga sama. Kanannya A adalah C dan disusul dengan B, sehingga ini sama. Nah, sehingga kalau demikian kita bisa anggap kalau ini sama, ini satu, ini satu. Berarti ada 2 model. Bentuk matematikanya, nah, polanya berarti tadi 3 unsur tadi ya, 3 unsur tadi kan faktorial ya. Kalau 3 unsur disusun dalam sebuah susunan, maka 3 faktorial ketemunya tadi 6 ya. Nah, karena ini disusun melingkar, maka dibagi dengan unsur yang bersangkutan. Unsurnya 3 berarti dibagi dengan 3. Kalau di sini tadi unsurnya 4, berarti di sini juga harus dibagi 4. Sehingga di sini menjadi 6 ya, tadi langsung 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sama ya. Ini bisa diekspresikan atau bisa ditulis dalam bahasa yang lain menjadi permutasi siklik itu adalah N dikurangi 1 faktorial. N banyaknya unsur,
sehingga kalau di sini unsurnya adalah 3, berarti 3 dikurangi 1 difaktorialkan berarti sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial kan juga sama dengan 2. Ini sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Setelah kita sudah bisa memahami tentang pengertian permutasi siklik, maka kita coba aplikasikan di dalam soal. Yang pertama, terdapat 3 orang pemain halma A, B, dan C. Hitunglah banyaknya permutasi siklik untuk susunan yang berbeda dalam permainan halma tersebut. Nah, ini mudah ya. Nah, seperti yang tadi, unsurnya berarti ada 3 orang, sehingga n-nya adalah 3, maka n-1 faktorial. Cara mengusahakannya sehingga menjadi 3 dikurangi 1 faktorial adalah sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Berikutnya, terdapat 4 orang pemain karambol A, B, C, D. Hitunglah banyaknya permutasi siklik untuk susunan yang berbeda dalam permainan karambol tersebut. Ini saya rasa juga tidak terlalu sulit, langsung saja ya. Unsurnya adalah 4, berarti 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Mudah bukan? Misalkan ya, ada yang ngomong, ternyata permutasi siklis gitu doang, kecil. Saya mah gampang ngerjakannya kalau seperti itu. Nah, kita coba saat ini ke pengembangan soal yang lebih kompleks. Di layar sudah ada soal. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil ketua harus saling berdekatan, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah masih dianggap gampang. Kita coba ya. Ada 5 orang. Nah, tetapi ada syarat. Ketua dan wakil ketua harus saling berdekatan. Ya. Bagaimana kalau begitu logikanya? Ya berarti ketua dan wakil ketua itu dianggap 1. Ya, 5 ini berarti sehingga dianggap 4 unsur. 4 unsur kalau disusun, maka di dalam permutasi, ya, di dalam teori kemungkinan itu berarti adalah 4 faktorial. Nah, oke ya. 4 faktorial itu berapa? Kita nanti akan coba cari. Tetapi apakah ini selesai dengan 4 faktorial itu? Ya. Tidak. Bagaimana kok bisa tidak? Karena di sini ketua dan wakil ketua itu bisa jadi wakilnya berada di kanannya ketua, bisa jadi wakilnya berada di kirinya ketua. Nah, berarti kalau begitu susunan ketua dan wakil ini kan juga bisa mempunyai 2 kemungkinan. 2 kemungkinan itu berarti kan juga sama dengan 2 faktorial. Nah, sehingga maka 4 faktorial ini belum selesai, ya, karena 4 kemungkinan ini itu kalau dihubungkan dengan posisi duduk ketua dan wakil ketuanya, nah berarti juga ada 2 kemungkinan, sehingga ini dikalikan 4 faktorial itu dikalikan dengan faktorial. Hasilnya 4 faktorial sendiri adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya, dikali dengan 2 faktorial langsung 2 ya, sama dengan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, ya, dikali dengan 2 berarti hasilnya adalah 48. Nah, ternyata hasilnya adalah 48 ya.
bukan 5 faktorial atau hanya 4 faktorial tadi ya, tetapi 48. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.